Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Wa ba'du. Fa yaqulu Allah Ta'ala في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون صدق الله العظيم. Kunut itu ada 3 macam. Ada kunut nazilah, yaitu kunut bila mana terdapat bencana. Yang kedua, kunut fin nisfil akhir fi Ramadan, fil witir. Kunut witir di nisful akhir bulan Ramadan. Nisful akhir itu separuh ke atas, artinya malam ke 16 ya, daripada bulan Ramadan, maka kunut itu witir itu ada kunutnya ya. Kemudian yang ketiga adalah kunut fis subhi. Kunut di waktu apa? Subuh. Ma ma'nal kunut? Jadi apa itu maknanya kunut? Kunut bisa diartikan tulul qiyam, lamanya itu berdiri. Diambil dari hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam ay salat afdal, qala tulul qunut. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, dikata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay salat afdal, salat mana yang afdal? Qala tulul qunut. Jadi tulul qunut ay tulul qiyam. Jadi kunut makna, ma makna al-qunut? Al-qiyam, lama berdiri di dalam sholat. Jadi kata-kata tulul qunut ya, Nabi menjawab tentang sholat yang afdal yang mana? Tulul qunut. Maknahu tulul qiyam, lama berdirinya ya, karena membaca surah yang panjang. Jadi kunut maknanya apa? Al-qiyam. Kunut bimakna ta'ah. Liqaulihi ta'ala kullun lahu qanitun. Qanitun maknahu muti'un. Jadi kunut maknanya itu taat. Al-qunut bimakna shalah. Kunut juga bisa diartikan shalah. Liqaulihi ta'ala ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryam qunuti, maknahu as-salah. Ya Maryam, salatlah karena Tuhanmu. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi kunut bermakna as-salah. Kunut bermakna as-sukut. Kunut juga dimaknakan as-sukut, artinya diam. Jadi awal sholat itu orang masih bisa ngomong sesama manusia, maka turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Nah, berdirilah sholat
dalam keadaan qanitin sakitin. Artinya diam, jangan bicara sesama manusia. Kalau bicara kepada Allah memang sholat itu munajat namanya ya. Yang nggak boleh itu bicara sesama manusia. Awal-awalnya sholat itu masih bisa ngobrol. Maka dengan turun ayat qumu lillahi qanitin. Jadi faumirna bisukut. Jadi kemudian setelah turun ayat itu nggak boleh bicara sesama manusia. Qunut ya inda syekhina Muhammad Muhajir Amsar Ad-Dari, al-qunut ad-du'a fil qiyam fis shalah limakanin makhsus. Qunut itu doa di dalam berdiri ya. Bacanya berdiri dalam salat. Limakanin makhsus, untuk tempat yang makhsus. Jadi kunutnya nanti itu kunut nazilah, kunut witir ya, kunut di waktu subuh ya. Ada tempat-tempat makhsus ya. Kunut nazilah bermula adalah karena ada 70 utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke Bi'ri Ma'unah namanya. Bi'ri Ma'unah itu tempat baina Makkah wa Asfan, antara Mekah dan Asfan. 70 utusan itu para qurra liyu'allimun nas al-Qur'an wal ilm. Jadi Nabi mengutus 70 laki-laki, di mana 70 laki-laki itu minal qurra, qari, daripada qari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyu'allimun nas al-Qur'an wal ilm. Diutus ke Bi'ri Ma'unah atau makan ma baina Makkah wa Asfan, tempat yang ada di antara Makkah dan Asfan, untuk mengajarkan Al-Quran dan ilmu pada tahun 4 Hijriah pada bulan Safar. Apa yang terjadi? Yang terjadi 70 qurra, 70 laki-laki tersebut dibunuh. Maka marahlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi melakukan kunut nazilah, yaitu yang disabdakan dalam hadis riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullah, qala Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku' yad'u ala ahya'in minal arab summa tarakahu, muttafaqun alaih. Wali Ahmada wa Daraqutni nahwuhu min wajhin akhara wa zada wa amma fis subhi falam yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Wa anhu radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin wa sahha ibn Huzaimah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut sebulan setelah ruku. Jadi kunut itu ba'da ruku. Yad'u ala ahya'in minal arab, yang mengutuk atas qabilah dari orang Arab. Sebulan penuh Nabi melakukan kunut nazilah ala ahya'in minal arab, di atas qabilah dari orang Arab yang telah membunuh 70 qurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia baca di dalam kunut itu antara lain Allahumma la'an fulanan wa fulanan ahya minal arab. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan qabilah Arab yang telah membunuh 70 qari. Allahumma la'an ala ri'lin wa zakwan, ya. Ya Allah, laknatlah ala ri'lin wa zakwan. Allahumma al'an ala ri'lin wa zakwan wa usayyah asatillah wa rasulah. Yaitu
kalimat-kalimat laknat yang ditujukan kepada orang-orang yang telah membunuh 70 laki-laki qurra yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar tidak la'anan. Ya. Turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun. Jadi serahkan saja ya Allah, ya Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Balil amru lillah fasbir. Jangan diapain? Jangan dilaknat. Serahkan kepada Allah. Apakah nanti Allah mau terima taubatnya? Orang itu bertaubat mungkin, atau yu'adzibuhum, atau Allah mensiksa. Itu serahin Allah. Jangan dikutuk, jangan dilaknat. Ya. Maka di sini terusannya hadis summa tarokahu. Kemudian Nabi meninggalkannya dengan laknat. Meninggalkannya dengan melaknat. Summa tarokahu. Jadi tarokahu di sini bukan tarokal kunut. Bukan tarokal kunut, tetapi yang dimaksudnya tarokahu, saya baca. Wa aslul hadis bil Bukhari wa Muslimin an Anasin wa sadruhu fihima an Ibni Abbasin min tariqi Asim al-Ahwal. Ya. Wa sanazkuru al-mazid min al-adillah indal kalam ala mazahibil ulama fil kunut. Wa qawluhu summa taroka, nih, ay taroka la'nahum wa du'a alaihim lal kunut. Bukannya kunut yang ditinggalkan, tapi yang ditinggalkan lafaz laknatnya. Makanya dibilang di sini apa? Wa li Ahmada wa Daraqutni wa anhum min wajhin akhar wa zada wa amma bis subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Adapun di waktu subuh maka senantiasa Nabi kunut sampai berpisah dengan dunia. Adapun kunut nazilah itu ada di awqatus salawatil khams, az-zuhra wal asra wal maghrib wal isya was subuh. Jadi kunut nazilah ada di 5 waktu itu. Wa amma bis subhi falam yazal ay ajma'al muslimun ala wurudi hadisil kunut summa ittafaqu wa ajma'u ala anna az-zuhra wal asra wal maghrib wal isya la yaqnut fiha illa linazilatin fa baqiyal khilaf bis subuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma bis subhi falam yazal ila akhirih, jadi falam yazal yaqnut hatta faraqud dunya. Sepakat muslimun di atas waridnya hadis kunut. Jadi hadis kunut apa itu? Wa amma fis subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Ini disepakati oleh al-muslimun ala wurudi hadisil kunut. Sepakat muslimun atas waridnya hadis kunut. Jadi ada hadis kunut. Ada hadis yang subutul kunut. Ada hadis lagi nanti yang nafyul kunut, ya, atau tarkil kunut, ya. Ini ijma muslimun ala wurud hadisil kunut summa tafaqu. Setelah ijma, ittifaq wa ajma'u ala anna zuhra zuhur wal asra asar wal maghrib wal isya la yaqnut biha illa linazilatin, kecuali kunut nazilah, ya. Jadi adapun hadis dari summa tarokahu, tatkala turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun, karena dapat isyarat dari Jibril, ya, dapat. Kemudian ini maknanya ada kunut nazilah dulu. Apakah dilanjutkan apabila nanti terjadi bala, ya? Ya itu tidak dinafikan juga. Jadi apa masih terus ada kunut nazilah, ya. Ya. Illa linazilatin. Kalau kunut nazilah ya bisa dilanjutkan. Ya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala sabar saja. Jadi ada 2 pilihan.
Apa mau kunut untuk menghilangkan wabak, bala, apakah pasbir, apa sabar aja gitu ya. Nah, ini dulu di bab doa, ada doa saya sudah menyampaikan ya. Masalah apakah orang yang zolim itu boleh kita kutuk ya, kezoliman, berbuat zolimnya itu. Nah, itu di sana ada la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Jadi di situ illa man zulim berarti orang yang zolim yang mana? Yang zolimnya yang zalimul mutamarrid. Yang boleh dikutuk itu orang yang zolim yang mutamarrid katanya, yang sudah membabi buta gitu ya. Tapi kalau tidak mengutuk itu ahsan katanya. Itu lebih bagus ya. Fa baqiyal khilaf fis subuh. Kalau kunut nazilah tidak ada apa? Tidak ada yang menentang ya, itu sabit adanya. Tapi kalau kunut subuh itu ada khilaf. Nah, Imam Syafi'i mengambil hadis sunnat kunut. Dalilnya mana? Wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Ini wa bihadzal hadis akhadha Syafi'i an sunniyatil qunut fi subuh. Jadi Imam Syafi'i mengambil hadis ini. Nah, adapun Imam Hanafi mengambil hadis riwayat dari Sa'ad bin Tariq al-Asja'i yang nafyul kunut atau tarkul kunut itu diambil oleh Imam Hanafi. Wa an Sa'd bin Tariq al-Asja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu wa Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali apakah anu yaqnutuna fil fajri qala bunayya muhdasun rawahul khamsah illa Abu Daud. Nah, ini yang diambil hadis oleh wa bihadzal hadis istanbatal Hanafi wal Hanabilah ala annahu la kunuta fil fajri. Fal hadis yadullu ala annahu la kunuta fil fajri. Jadi ada hadis subutul kunut. Ya, itu riwayat dari Imam Ahmad dan Daraqutni ya. Dan aslul hadis adalah fil Bukhari wa Muslim an Anas ya. Syekhuna berkata, qultu ya. Wa qad akhadhtul musalsala bi kunutis subhi min syekhina Alamuddin Muhammad Yasin. Wa qala innal musalsal bil kunut bis subhi innama akhadnahu min ulama Syafi'iyah la ghair. Jadi Syekhuna Al-Alamah Kiai Muhammad Muhajir Amsal Al-Dari ini mengambil musalsal bi kunitus subuh sama syekhihi ya, syekhina itulah Alamuddin Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu dia mengambil apa? Hadis musalsal bil kunut. Sedangkan musalsal bil kunut innama akhadnahu min ulama Syafi'iyah la ghair. Kata Syekh Yasin Al-Fadani, yaitu dia mengambil tentang musalsal bil kunut dari ulama Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi khilaf antara Syafi'iyah dan Malikiyah di dalam kunut ba'dar ruku' au qablahu. Tapi Syafi'iyah dan Malikiyah ittifaq di dalam masyru'iyatul kunut, disyariatkannya kunut. Imam Syafi'iyah dan Malikiyah akur di dalam disyariatkan kunut dalam subuh. Yang bedanya itu adalah kata Imam Malik yaknut qabla ruku. Ya. Kalau Imam Syafi'i yaknut ba'dar ruku. Adapun masalah kunutnya sepakat gitu. Yang tidak sepakat yaitulah Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal, lalu dia tidak ada kunut ya di dalam sholat subuh gitu. Kemudian kunut witir ya. Kunut apa? Kunut witir. Nah, saya ingat kaidah di antara dua hadis ini tarkul kunut artinya nafyul kunut. Kalau subut kunut artinya isbatul kunut. Jadi dalam kaidah hukum adalah al-musbit muqaddam alal manfi. Jadi kalau ada hadis subut, ya itu namanya subutul kunut.
Ada hadis yang mengatakan sabat subutul kunut, ada hadis yang mengatakan nafiyul kunut. Maka kaidahnya al-musbit muqaddam alal manfi atau al-musbit muqaddam alal nafi. Hadis yang mengisbatkan kunut itu lebih diutamakan daripada yang menafikan kunut, ya. Sama dengan Nabi pernah kencing sambil berdiri di pelbak satu kaum di Madinah. Ya, karena Nabi SAW ya bulu qaiman fi subatati qaumin. Itu hadis Huzaifah. Sedangkan hadis Siti Aisyah mengatakan man haddatsakum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yabulu qaiman fala tusaddiqu. Jadi siapa yang bilang bahwa mengeluarkan hadis bahwa Nabi kencing sambil berdiri jangan dibenerin. Nah, ini yang mana yang benar? Kata riwayat Huzaifah, itu Huzaifah adalah sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahasia, sehingga Nabi kencing sambil berdiri, Huzaifah melihat. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Aisyah ngomong begitu, dia bilang siapa yang ngeluarin hadis bahwa Nabi kencing sambil berdiri jangan dipercaya, karena nggak pernah melihat. Nah, Huzaifah karena dia pernah melihat. Jadi dua-duanya benar. Nah, dalam pengamalannya bagaimana? Nah, itu nanti adabnya, misalnya kencing jangan berdiri gitu. Min babil adab, ya. Jadi makruh kencing sambil berdiri gitu ya. Boleh sekali-sekali bareng berdiri. Ya dilihat sikonnya aja lah. Kira-kira kalau dia jongkok, kalau dia duduk, ya, atau nongkrong, misalnya terpercik. Kalau dia berdiri aman. Nah itu ya berdiri. Ya. Jadi ada tempat-tempat kencing bareng berdiri kan ada ya, sambil berdiri gitu ya. Ada. Jadi min babil adab saja itu yang. Tapi lihat sikonnya, ya. Jadi bahwa kencing sambil berdiri itu menunjuki ya dulu alal jawaz, ya. Pengamalan bagaimana? Ya dilihat sikon. Ya, baiknya bagaimana gitu ya. Baiknya nongkrong yang nongkrong, ya. Bila aman terpercik, berdiri ya berdiri, ya. Kalau memang itu lebih aman. Dan Syekh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan itu kencing sambil berdiri itu lebih tiris katanya, obat sakit pinggang, ya. Itu dijelaskan di sana. Jadi al-musbit, jadi musbit muqaddam alan nafi. Hadis kunut witir di dalam nisfu tsani min Ramadan, yaitulah Nabi kita mengajarkan Hasan bin Ali radhiyallahu an, ya, mengajarkan apa kalimat kunut witir, yaitu kalimatnya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yazillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait, ya. Rawahul khamsah wa zada at-Tabrani wal Baihaqi wa la ya'izzu man adait zada an-Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu ala nabi. Ini lafaz kunut yang Nabi ajarkan kepada Hasan bin Ali, kepada cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan ini juga dibaca di dalam kunut subuh. Ini juga dibaca dalam kunut ketika subuh, ya, bukan di witir saja. Yaitu riwayat Baihaqi, qala al-Baihaqi fil Ma'rifah wa rawahu al-Ala bin Salih an Yazid bin Abi Maryam bi isnadihi wa ma'nahu wa zada fihi qala wa zakartu wa zalika li Muhammad bin al-Hanafiyah faqala innahu ad-du'a allazi kana abi yad'u bihi fi salatil fajr fi kunutihi wa zalika li Muhammad bin al-Hanafiyah faqala innahu ad-du'a allazi kana abi yad'u bihi fi salatil fajr. Jadi Muhammad bin Hanafiyah berkata, ini doa yang diajarkan kepada Hasan bin Ali oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah doa yang sudah dibaca di mana? Di waktu subuh.
doa kunut subuh. Kama rawahul Baihaqi fi Sunan min turuqin an Ibnu Abbas wa ghairihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadzal du'a liyad'u bihi fil kunut min salati subuh. Jadi kita nyari lagi, kalau Hasan bin Ali diajarkan kunut witir Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya, kalau kunut subuh bacanya apa? Oh, itu memang sudah dibaca, ya sudah diajarkan di dalam bacaan kunut subuh. Jadi hadza du'a liyad'u bihi fil kunut min salati subuh. Wa fi riwayatin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat yaqnutu fi salati subuh wa fi witril lail bi hadhil kalimat. Sama kunut witir fi nisfil akhir min Ramadan dengan kunut subuh itu bacaannya sama. Qala Baihaqi fa sahha bi hadza kullihi anna ta'limahu hadza du'a waqa'a li kunutis subuh wa kunutil lail. Kenapa kunut di sini bacaannya ada yang jahar, ada yang sir? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait. Kemudian fa innaka taqdinya kenapa pelan? Dijawab begini. Allahumma hdini sampai wa qini syarra ma qadait itu namanya doa. Sedangkan fa innaka taqdi seterusnya itu namanya sana. Apa sana? Pujian. Jadi kalau Allahumma hdini fi man hadait itu namanya doa. Kalau fa innaka taqdi itu namanya apa? Sana, pujian. Memuji kepada Allah, ya. Jadi lafaz kunut bisa dengan yang lainnya, bisa. Summa iza nazarna fi hadzal du'a la wajadna annahu sana wa du'a. Jadi kenapa Allahumma hdini dibaca dengan jahar, kemudian fa innaka taqdi dibaca dengan sir? Bisa dijawab Allahumma hdininya itu doa, fa innaka taqdi dan seterusnya itu pujian. Boleh mengambil lafaz dari Al-Qur'an ya untuk doa. Falau qanata ahadun bi rabbana ighfir lana dzunubana li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu sudah mencakup doa dan pujian. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Nah, itu doa. Rabbana innaka ra'ufur rahim itu pujian, ya. Boleh. Yang penting mengandung doa dan pujian. Kemudian yang terakhir, ya, masalah perbedaan Imam Syafi'i, Imam Maliki dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam masalah kunut. Jadi untuk menentukan mana ahli sunnah wal jamaah, bukannya yang enggak kunut bukan ahli sunnah wal jamaah. Salah itu. Yang enggak kunut juga ahli sunnah wal jamaah. Karena yang enggak kunut itu kan Imam Hanafi. Manakala kita mengambil salah satu daripada mazhab yang 4, masih ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan perbedaannya ahli sunnah wal jamaah dan bukan, itulah yang enggak kunut bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan begitu. Karena Imam Syafi'i, yaitu ketika dia ziarah ke kubur Abu Hanifah, itu dia enggak kunut ketika sholat subuh. Berapa lama dia mukim itu? 7 hari. Di dalam kitab At-Tibyan li Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, ya, itu dibuat ta'bir, ya, wa dzukira annal Imam Asy-Syafi'i lamma zara qabla al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhuma wa aqama fihi nawha 7 ayamin yaqra'u fil Qur'anal azim. Jadi ngapain Imam Syafi'i ke kubur Abi Hanifah radhiyallahu an? Baca Quran 7 ayam wa kulluha khatamatan. Itu dia menghatamkan Al-Quran. Ahda sawabahu ilal imam Abi Hanifah. Dia baca, dia hadiahkan pahalanya kepada Abi Hanifah. Wa annal imam Asy-Syafi'i la yaqnut fi shalat subuh. Ya enggak kunut.
muddata iqamatihi fi kubbatil Imam Abi Hanifah. Pada waktu dia tinggalnya di Kubah Al-Imam Abi Hanifah, la yaqul, dia tidak mengatakan yundabul kunut fi salatu pataraktuhu ta'adduban ma'ahu. Jadi beradab. Imam Syafi'i beradab karena daerahnya daerah Imam Hanafi, dia enggak kunut. Ya, enggak apa-apa. Itu masih ahli sunnah wal jamaah ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qala Sayyidina Umar, "Idza tamma syai'un bada naqsuhu." Wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.